Kitab 1 dan 2 Tawarikh. Meskipun 1 dan 2 Tawarikh adalah dua kitab yang terpisah dalam Alkitab kita, kitab aslinya tidaklah demikian. Karena terlalu panjang, kitab ini dibagi menjadi dua. Tapi sebenarnya ditulis sebagai satu kitab dengan satu alur cerita yang terintegrasi. Nah, di dalam Alkitab kita, kitab Tawarikh urutannya terletak setelah kitab Samuel dan Raja-Raja. Dan sebagian besar isi kitab Tawarikh merupakan pengulangan dari kedua kitab tersebut. Oleh karena itu, kebanyakan para pembaca modern ketika mereka sampai pada kitab Tawarikh, mereka akan berpikir, "Tunggu, aku sudah membaca semua ini." Lalu mereka melewatinya. Dan itu sangat disayangkan, karena kitab ini sangat unik dan penting dalam Alkitab. Dalam urut-urutan Alkitab Yahudi kuno, kitab Tawarikh berada di urutan paling akhir, karena kitab ini merangkum keseluruhan kitab suci orang Yahudi. Kata pertama dalam kitab ini adalah Adam, tokoh pertama di awal kisah. Lalu paragraf terakhir mengumumkan kembalinya bangsa Israel dari pengasingan. Nah, kita tidak tahu siapa penulis kitab ini, tapi kita bisa mengenalinya melalui detail-detail di dalamnya. Kitab ini ditulis oleh seseorang yang hidup beberapa ratus tahun setelah bangsa Israel kembali dari pengasingan di Babel. Bagi penulis ini, Yerusalem dan Bait Suci dibangun kembali beberapa waktu yang lalu. Dan seperti yang kita pelajari dari Esra dan Nehemia, semuanya tidak berjalan dengan baik. Harapan kenabian yang besar adalah bahwa kota dan bait suci akan dibangun kembali, bahwa Tuhan akan datang untuk tinggal di antara umatnya. Raja Mesianik akan datang dan semua bangsa akan hidup di bawah pemerintahannya yang damai. Namun tak satu pun dari semua itu terjadi. Jadi penulis kitab Tawarikh telah menyusun kembali kisah-kisah Daud, Salomo, dan raja-raja masa lalu untuk memberi pesan pengharapan akan masa depan. Dan kita akan melihat bahwa dia merancang kitab ini untuk memberi penekanan pada dua tema yang jelas. Pertama, pengharapan akan datangnya Raja Mesianik, dan kedua, pengharapan akan bait suci yang baru. Mari kita selami dan kita akan menemukan tema-tema ini di seluruh kitab ini. 1 Tawarikh diawali dengan 9 pasal yang berisi silsilah, daftar panjang nama-nama. Dan kita akan membaca ini dan berpikir bahwa ini membosankan. Dan mungkin itu memang benar. Namun sebenarnya ini amat sangat penting. Di sini penulis merangkum seluruh alur cerita Perjanjian Lama dengan menyuguhkan nama-nama semua tokoh kunci dalam kisah-kisah ini. Dengan melakukan hal ini, dia membentuk silsilah-silsilah untuk menekankan dua garis keturunan utama. Pertama adalah silsilah Raja Mesianik yang dijanjikan. Begitu banyak tempat yang didedikasikan untuk menelusuri silsilah Yehuda sampai kepada Raja Daud, yang kepadanya janji Mesianik diberikan. Dan kemudian dari Daud penulis menelusuri silsilah itu sampai ke zamannya sendiri. Silsilah keluarga lainnya yang mendapat banyak perhatian di sini adalah imam-imam, keturunan Harun, yang tentu saja melayani di bait suci. Jadi sejak awal kita bisa melihat dua tema utama. Harapan penulis akan kedatangan Mesias untuk membangun bait suci yang baru, berakar pada silsilah-silsilah kuno ini. Setelah itu, penulis beralih ke kisah tentang Daud, dan sebagian besar kisah ini sudah pernah kita baca dari kitab Samuel. Tapi sekali lagi, ada beberapa perbedaan yang sangat penting. Jadi pertama-tama penulis menghapus semua kisah negatif tentang Daud, di mana dia digambarkan sebagai orang yang lemah atau tidak bermoral. Jadi tentang Saul mengejar Daud di padang gurun dan menganiaya dia, kisah perzinahan Daud dengan Batsheba dan kemudian membunuh suaminya, semua bagian ini dihilangkan. Dan yang tersisa adalah kisah yang menggambarkan Daud sebagai orang baik. Dan bukan itu saja, ada juga substansi tambahan baru yang tidak akan kita temukan dalam kitab Samuel, yang menampilkan Daud dengan sangat positif. Jadi ada banyak sekali pasal di mana Daud membuat persiapan untuk membangun bait suci. Dia mengatur sumber daya dan tenaga bangunannya, dan orang-orang Lewi, dan paduan suara. Dan tidak hanya itu, penulis juga menggambarkan Daud sebagai sosok yang mirip dengan Musa. Tuhan memberi Daud rencana untuk membangun bait suci, sama seperti dia memberikan rencana kepada Musa untuk membangun kemah suci. Jadi mengapa harus ada substansi baru tentang Daud ini? Penulis tidak berusaha menyembunyikan kelemahan Daud. Dia tahu bahwa setiap orang bisa membaca tentang semua kelemahan itu di dalam kitab Samuel. Sebaliknya, dia mencoba menggambarkan Daud sebagai raja yang ideal untuk menjadikannya gambaran atau figur Mesias masa depan dari garis keturunan Daud. Ini sangat mirip dengan apa yang dikatakan Yeremia atau Yehezkiel tentang kedatangan Mesias sebagai seorang Daud yang baru. Hal ini sangat jelas khususnya ketika penulis menceritakan kembali janji perjanjian Allah kepada Daud dalam 1 Tawarikh 17. Bila kita membandingkan kisahnya dengan 2 Samuel 7, kita akan melihat penulis kitab Tawarikh menyoroti bahwa bukan Daud maupun Salomo atau raja-raja manapun dari garis keturunannya yang adalah Raja Mesianik. Dan bahwa ketika Mesias benar-benar datang, dia akan menjadi raja seperti Daud.
Jadi bagi penulis, kisah-kisah tentang Daud dari masa lalu inilah yang menopang pengharapannya akan masa depan. Setelah Daud meninggal, kita beralih ke dua Tawarikh yang berfokus pada raja-raja yang tinggal di Yerusalem. Dan lagi-lagi, ada banyak persamaan dengan satu dan dua raja-raja. Tapi ada banyak perbedaan penting. Jadi penulis menghapus semua cerita tentang raja-raja Israel Utara supaya dia bisa fokus pada silsilah Daud. Dan ada banyak substansi baru tentang raja-raja dari keturunan Daud ini. Dia menyoroti raja-raja yang taat kepada Tuhan, dan dia menambahkan cerita-cerita baru tentang bagaimana ketaatan mereka menuntun kepada kesuksesan dalam berkat Allah. Tapi dia juga menambahkan cerita-cerita baru tentang raja-raja yang tidak setia kepada Tuhan. Mereka tidak menaati hukum Taurat, mereka membawa Israel kepada penyembahan berhala. Dan raja-raja ini menghadapi konsekuensi yang mengerikan. Semuanya membawa pada pengasingan bangsa Israel, sebuah kekacauan yang mereka ciptakan sendiri. Jadi, keseluruhan bagian ini menjadi serangkaian pembelajaran karakter, di mana penulis ingin generasi berikutnya, bangsa Israel, belajar dari sejarah keluarga mereka, dan menjadi setia kepada Allah dan hukum Taurat. Nah, kesimpulan kitab ini juga benar-benar unik. Di akhir kitab, Raja Persia yang bernama Kores berkata kepada umat Israel bahwa mereka bisa pulang ke negeri asal mereka, kembali dari pengasingan, membangun kembali kota Yerusalem dan Bait Suci. Dan dia berkata, di baris terakhir kitab ini, siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya. Dan biarlah ia berangkat pulang. Dan begitulah akhir dari kitab ini. Dengan sebuah kalimat yang tidak tuntas. Nah, tentu saja penulis tahu tentang pembebasan yang pertama dari pengasingan dan kisah-kisah tentang Esra dan Nehemia. Namun jelas sekali dalam pandangannya, harapan kenabian Israel belum digenapi dalam peristiwa-peristiwa itu. Jadi akhir yang tidak lengkap ini menunjukkan bahwa harapan sang penulis terletak pada pembebasan dari pengasingan lainnya, yaitu ketika Mesias pada akhirnya datang untuk membangun kembali Bait Suci dan memulihkan umat Allah. Jadi kitab Tawarikh, kitab terakhir dalam kitab suci orang Yahudi, berakhir dengan menunjuk pada masa depan. Kitab ini memanggil umat Tuhan untuk melihat ke belakang agar bisa melihat masa depan. Karena masa lalu telah menjadi sumber pengharapan untuk masa depan. Jadi kitab Tawarikh menyimpulkan perjanjian lama sebagai sebuah kisah yang mencari sebuah akhir. Dan itulah isi kitab Tawarikh.